Tidak. Seperti itu. Kalau daun yang seperti ini, daun jati, Enggak bisa. boleh? Bisa. Boleh? Boleh? Boleh, Pak. Ayo ambil kita buktikan apakah dia bisa dipakai untuk menjernihkan air atau tidak. Boleh. Enggak bisa, Pak. Karena Sini. kotor. Boleh, Pak. Boleh. Boleh itu. Bergetar. Warnanya? Lihat semua tuh? Berarti daun jati boleh? Tidak. Boleh? 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 Tidak. Jati itu ada dua. Ada orang yang bilang jati super. Kalau jati super itu boleh. Kalau ini jati biasa. Jati desa orang bilang ini. Jati hutan. Kalau daun rambutan boleh? Boleh. Rambutan yang mana yang dimaksud? Yang manis sekali. Rambutan merah. Rambutan merah. Kalau rambutan hijau tidak boleh. Daunnya boleh. Boleh nggak? Oh daun jambu? Boleh. Semua jambu? Tidak. Iya nggak? Semua daun jambu boleh? Enggak. Daun jambu yang mana yang tidak boleh? Jambu batu. Apa ini jambu air? Mulai, oke. Untuk jambu itu mulai dari akar sampai dengan pucuk daunnya paling atas, dari batangnya, rantingnya, akarnya, buahnya, semua bisa kita pakai untuk menjadikan air sebagai pengganti ringgi di bawah. Boleh. Tetapi jangan terlalu banyak. Kalau daun ketapang boleh? Kenapa tidak? Boleh. Kenapa tidak boleh? Berwarna itu. Berwarna airnya. Tapi buahnya bisa dimakan? Bisa. Buahnya itu yang sebetulnya yang rawan untuk dimakan. Karena kamu tidak tahu, itu ada getah di dalamnya. Karena kalau kita patah itu kacangnya begini, dia melengket. Ada getah-getahnya di dalam. Nah itu kalau terlalu banyak dikonsumsi, apa yang dia serang? Baru-baru. Sembarang sekali kamu. Yang dia serang mulut. Sariawan. Boleh dikonsumsi tapi tidak terlalu banyak. Nah, teman-teman, kakak-kakak, siapa tadi yang disuruh cari makanan? Bikin sayur. Masih. Nah, di tempat kita ini sebetulnya makanan dari alam itu banyak. Pertama, ketapang. Ketapang itu boleh kita konsumsi. Yang kedua, jati ini akarnya itu bisa kita makan. Ada gersen, ada jambu, ada pisang. Pisang itu dalamnya itu, yang di dalamnya batangnya itu kita bisa makan. Jadi kenapa harus kamu jauh-jauh? Ada pepaya. Nah, ini yang teman-teman lakukan adalah contoh kita lomba. Makanya paling lama itu waktunya 1 jam. Kalau tadi semua kita lomba, tidak ada piala yang kamu bawa pulang. Nama sekolah hancur. Hancur di tangan-tangannya pendekar-pendekar berwatak jahat itu. Karena kenapa? Kalian masih punya ego. Kita ini satu tim semua. Satu sangga itu harus saling bantu. Tidak bisa satu punya ego ini, egonya itu yang harus diikuti. Itu tidak boleh. Nah, sama dengan temanmu buat hastakarya dari pelepah pisang. Bukan hanya lato-lato yang bisa. Senjata juga bisa toh? Bisa. Kuda lumping, modelnya kuda lumping, boleh juga kita bikin. Cuman
Nggak tahu mereka tinggal di mana, di kota atau dalam kota. Apa itu Pak? Sehingga mereka cuma tahu lato-lato yang mereka buat. Mereka tidak pernah tahu bahwa kita ambil parang begini buat dipakai begini. Ya betul Pak. Betul, Pak. Betul. Itu salah satu perbedaan internasional juga. Makanya jangan ego. Hari ini hilangkan egonya kalian. Kalian ini satu keluarga, satu angkatan semuanya. Kita tidak tahu temanmu yang ada sementara bikin sayur ini dari daun, dari bunga pepaya, apakah mereka berhasil atau tidak? Kalau kelapanya mereka cari, silakan tidak apa-apa. Yang penting belahnya jangan pakai parang apa. Kalian harus terampil. Kita ini pramuka. Contoh, siapa yang tinggal di Davao Selatan? Tidak ada. Selatan ya. Kamu dikirim ke Davao Selatan, kamu tahu tidak wilayahnya di sana? Kamu tahu tidak sekitarnya seperti apa hutannya? Nah, kita harus berbaur dengan alam, menjatuh dengan alam. Pelajari suasananya seperti apa. Makanya kamu disuruh bikin seperti itu, berusaha seperti itu harus jadi. Tanpa menggunakan alat-alat dapur, tanpa pergunakan bantuan dari dapur. Karena perintahnya buatkan saya. Entah itu rasanya mau manis, asam, asin, pahit, yang penting sudah jadi. Hei, kamu ini pramuka, sedega. SMA, SMK, sederajat. Bukan lagi anak SD yang disuruh pergi deh. Di sana ada pohon pisang. Kau ambil pisau, kau tebang itu pisang, buah pisangnya dibawa kemari, terus kau kasih mamamu bilang mau digoreng. Kalian ini hanya diperintah di sana ada pisang. Selesai hanya itu perintahnya. Bagaimana? Bikin hari ini boleh? Boleh. Apa yang kalian dapat? Pengalaman. Pengalaman apa? Penipu? Iya. Penipu kan? Oh. Egois toh? Hari ini buang egoisme. Yang jongkok kita doakan babisul. Amin. Iya, jongkok dah. Itu jongkok. Miskin. 50 turunan. Jadi egomu harus hilang. Hei, berapa egomu dengan alam? Mana yang lebih besar? Alam. Nah, tetap egomu. Kamu itu kecil dibanding dengan alam. Tapi karena ada ego, kamu ada yang ikut kayak bahin bulu ini. Egomu buang. Hari ini, kalau kalian masih tetap di pramuka, kalian hebat. Tapi setelah ini, kalau kalian mundur, kalian adalah orang paling hebat. Kalau kalian tetap bertahan di organisasi ini, kalian adalah orang terhebat. Tapi ketika kalian mundur dari organisasi ini, kalian adalah orang paling hebat. Paling hebat karena kalian tidak pernah mendapatkan sesuatu yang lebih indah di pramuka dibanding organisasi lain. Saya minta maaf, di pramuka kita belajar tentang kepala. Di pramuka kita belajar persoalan BNR. Tadi temanmu sudah pakai. Kepala, temanmu sementara berusaha membuat sesuatu untuk kita makan hari ini. Di pramuka, temanmu tadi sudah mencoba membuat satu tempat untuk kita berteduh, bernaung, dari teriknya matahari, dari gonggong-gonggongnya siapa saja yang ada di luar untuk bendung sementara waktu. Hah? Apa tuh? Pondok-pondok? Ya. Anggap aja ini kita pondok-pondok saya dulu. Kasihan orang yang mau buat ya. Ini mau dituntaskan ke? Hah? Atau mau yang nyerah? Hah? Menyerah Jo? Putra? Itu kamu punya pipa hanya seperti itu kemampuanmu. Tidak Pak. Lebih baik kau cari sekolah lain.
Kalau cuma seperti itu bikin malu sekolahmu. Makanya egomu hilangkan. Jangan pakai satu orang punya ego. Kau tahu ego tuh? Monyet. Ya. Tahu toh? Monyet itu dikasih apa saja dia makan. Tapi ketika dia digara-gara tidak mau. Itu 3 huruf yang ada dalam pikiranmu, dalam hatimu hari ini, dalam otakmu. Buang di sana. Kamu lihat itu yang paling jauh sana itu? Kamu lihat? Ya, lihat tuh yang paling jauh tuh. Kalau bisa lebih jauh dari itu kamu buang. Itu yang 3 huruf di otakmu itu. Di hatimu itu buang jauh-jauh. Jadi jangan pernah berpikir kamu itu hebat. Tidak. Kita hebat karena kita sama-sama. Tidak, ini bifat tidak akan berdiri. Karena masih satu orang punya ego. Maunya datang satu begini, satu maunya begini, satu maunya begini. Begitu pun seperti itu. Satu disuruh standby. Lihat saja begini, menunggu. Kenapa tidak dia dikasih tugas? Kau bikin ini sambil terang cari yang lainnya. Oke, bro. Gimana hari ini? Masih cerah? Masih? Masih aman? Masih aman? Kita masih punya 4 jam lagi. Ada makan. Oke, laut lagi. Setelah ini kita coba persoalan kita hidup di bukit atas. Mana? Di sini. Oke. Oke? Boleh. Hah? Boleh. Itu ego mu kurang ajar. Penegak itu tidak boleh ketika ditanya kamu bisa begini. Tidak. Enggak, saya tidak mampu. Bilang saja dulu oke, saya bisa. Urusan di belakangnya mau kalian bertanya ke siapa saja bagaimana caranya, itu hanya kalian yang tahu. Ketika kalian, kamu bisa ini, bisa. Orang bilang boros sedikit, tapi jangan boros sekali. Terakhir ada yang jadi. Kalian bukan anak SD lagi, bukan anak SMP lagi, bukan pramuka siaga, bukan pramuka penggala. Yang harus dikasih instruksi begini sedetail mungkin, tidak. Kalian itu cuma dikasih judulnya. Persoalan bab 1, bab 2 sampai dengan daftar pustaka, itu urusanmu. Bisa kan? Kita tes. Oh, Sare. Apa? Itu ada SD. Begitu dibilang itu sana, ya. Lalu kalian lihat. Itu namanya ego. Kata ego toh? Apa itu? Apalagi ini tangan sama bulu-bulu, udah bilang ego itu. Nah, itu ini ego. Jadi dia dikasih kesempatan berbicara sedikit, tapi maunya Banyak. itu. Kita doakan yang jongkok babisul pantanya. Amin. Ini baju. Sana. Coba kamu duduk yang bagus kata perempuan. Kamu dulu bahasa yang begitu itu sana ada. Tadi saya nama Alfian, Oh, saya. Siapa nama? Alfiansyah. Alfiansyah. Wih, gimana? Oh, boleh ngana. Pakai banyak semut merah dalam celanaku. Jadi seperti itu kakak. Egomu buang. Buang. Kita ini hidup secara berkelompok. Kita ini tim. Nggak boleh kita sendiri-sendiri. Jadi pertanyaan hari ini, kalian masih mau ikut organisasi atau tidak? Kenapa kalian harus bertahan? Kasih saya satu jawaban yang tidak akan menimbulkan pertanyaan lain. Hah? Sudah bahaya Berapa? nih. Kita kan cari pengalaman. Begini Pak, mencari pengalaman Pak. Silakan. Agar kita mengetahui tentang alam Pak.
Belajar tentang alam bukan di pramuka. Di pramuka tidak ada yang perlu kalian ketahui. Hei, organisasi ini sudah besar sebelum kalian lahir. Tetapi jangan kalian rusak organisasi ini. Karena ini organisasi besar. Jangan rusak organisasi hanya karena kamu punya ego. Hanya kamu punya tingkah laku. Hanya kamu ingin tahu tentang organisasi ini. Hanya karena banyak pengalaman di luar sana yang kalian tidak pernah dapat. Jangan rusak organisasi ini. Tidak boleh. Semua orang akan marah. Kalau mau cari pengalaman, bukan di sini. Bukan di pramuka. Sekolah itu pengalaman. Bahkan pengalaman yang menghasilkan sebuah jasa. Di pramuka tidak ada. Ngapain kamu harus cari pengalaman di pramuka? Kasih saya satu jawaban lagi. Hah? Bukan, di pramuka tidak boleh cari pengalaman. Karena tidak ada namanya pengalaman di sini. Ada yang nama pengalaman kan ini? Ada. Kenapa kamu siapa? Baby. Tidak ada pengalaman di sini. Pak masuk. Sudah masuk aja. Masih. Ada yang nama pengalaman ke sini? Tidak ada. Dia masuk pramuka karena cari pengalaman. Yang mana itu pengalaman sini? Siapa namanya pengalaman itu? Coba mengaku Jok, kau mau pengalaman? Mengaku saja. Supaya dia masuk pramuka. Saya kenapa hari ini sampai hari ini saya masih bertahan? Saya ikut pramuka, saya kelahiran 89. Saya ikut pramuka itu 97, kelas 1 SD. SD. SD saya itu pertama di Gorontalo, di Dulalowo. Dulu itu nama SD-nya SDN 21 Kota Utara, sekarang menjadi SDN 52 Kota Tengah. Tahu tuh? Yang dekat Kapuk Indah. Dari situ saya ikut pramuka sampai dengan hari ini. Semua jenjang mulai dari siaga, penggalang, pentegak sampai dengan tingkatan terakhir itu pendega, saya sudah lewat. Tapi saya belum pernah dapat yang namanya pengalaman di pramuka. Tidak ada yang tak tulis namanya sini pengalaman, tidak ada. Tidak pernah saya kenal dia namanya pengalaman. Kalau dia itu mau cari yang namanya pengalaman, siapa itu namanya pengalaman itu? Di pramuka itu ada itu yang namanya pengalaman? Tidak ada. Jadi yang ada di pramuka apa? Tidak ada juga. Tidak ada yang tertulis itu mendapatkan pengalaman. Sama, ngapain kamu cari dia? Terus kalau kau sudah dapatkan namanya pengalaman? Tidak ada. Mau cari ilmu, bukan di sini. Mau tahu? Bukan di sini. Tahu itu di Google. Kebersamaan bukan di sini. Belajar bertahan hidup. Nah, kamu tiba kos saja. Jauh dari orang tua, kan bertahan hidup. Mengenali alam. Jangan masuk di sini. Kau pikir kenal saya dengan alam. Nama saya. Kenapa harus di sini? Mau kenal alam, kenalan saja seperti begini. Kenalan, nama saya Hadi. Kenalan toh? Dia mau kenal alam. Kubu-kubu, menteri itu. Hadi. Jadi kalau sudah kenal dengan alam, tapi itu kan bukan alam, tapi namanya kan kubu-kubu. Jadi apa? Coba yang semut kata dia bilang, pindah dari situ. Pindah kayak ke belakang sana ya, cari cara semut. Hah? Cuma kamu di tengah, orang semua di pinggir. Coba lihat. Mana cuma kamu yang paling kecil, satu paling besar. Mana satu yang besar itu? Pemasak apa? Oh ini. Saya juga penasaran bagaimana jadinya.
Kita tidak tahu apakah itu dia parut atau dia punya baru klik. Ya, kita tidak tahu. Primitif. Itu alam loh. Kalau campur-campurin tai gigi yang semua di situ, jangan muda, baru di, baik, salah. Salah dia. Oke, Bisa kakak sekalian, ada yang mau bertanya? Hiking lagi kak. Hah? Hiking lagi. Hiking lagi, saya dibatasi oleh waktu dari teman-teman tangga kerja. Waktu kita itu sebetulnya sampai dengan jam 12, tapi kan tidak mungkin kita jam 12 baru istirahat. Kegiatan pramuka itu siang, kita akhiri jam 11 seharusnya. Karena 45 menit dari situ kita persiapan untuk sholat, persiapan pribadi. Sudah harus seperti itu. Makanya bangun tidur, jangan langsung pergi mandi. Kalau pagi mau ke sekolah, tunaikan dulu yang seharusnya kamu harus tunaikan. Buang itu egomu. Kalau kamu merasa manusia yang paling beragama, tunaikan dulu. Jangan kamu merasa punya agama kalau tidak pernah seperti itu. Bangun pagi langsung masuk WC, mandi, sarapan, go ke sekolah. Bukan. Kita tidak seperti itu. Kita pramuka tertib, teratur. Mulai dari start seperti apa, finishnya pun seperti apa juga. Kita tidak seperti yang lain-lain. Bangun tidur, masuk WC, makan, pulang. Tidak, kita tidak seperti itu. Makanya mulai dari sekarang, rubah hidupnya teman-teman, rubah hidupnya kakak-kakak. Yang harus merubah itu adalah kakak-kakak sendiri. Tidak boleh ini selalu harus connect dengan itu yang dibawa. Coba kalian pernah berpikir ini pikiran lain. Kita doakan yang jongkok di tempat tanya. Coba suatu saat, suatu saat inimu bertentangan dengan inimu dengan kakimu. Bagaimana kira-kira? Kamu mau kemana? Ujung-ujungnya di sana. Kalau kayak kita di Sulawesi Tengah itu tepatnya di sana, di Mamboro kayaknya itu. Iya. Tempatnya orang yang pernah ketemu dengan alien. Terbang. Di rumah sakit jiwa itu. Mereka kan pernah bertemu. Apakah teman-teman kakak ini harus seperti mereka? Yang ketika otaknya, hatinya dan kakinya itu tidak pernah searah. Makanya buang itu 3 huruf yang ada dalam hidupmu itu. Buang sejauh mungkin, sekecil mungkin. Buang. Jangan pernah suruh dia kembali di sini. Kalau kalian masih tetap bertahan di sini, di organisasi ini. Karena pramuka kita tidak pernah hidup sendiri. Di pramuka kita bukan satu lawan satu, tidak. Di pramuka kita selalu bersistemnya, beregu, bersangga, berkelompok. Oke? Bisa? Bisa. Kapan saya tagih kamu punya ego, kamu buang. Kita bikin komitmen dulu. Teman selanjutnya. Pertemuan selanjutnya. Maksudnya pertemuan selanjutnya ketika kamu punya adik kelas lagi. Hah? Bagus. Kalau kita tidak tahu apakah kamu duluan atau saya yang di belakang, atau saya yang di belakang kamu duluan. Masa tahu siapa? Jadi kapan? Ego itu harus kamu buang. Sekarang. Wes, Hah? itu semua butuh Waktunya? waktu. Sore nanti sudah harus kamu buang. Ya. Tidak perlu waktu. Yang perlu itu adalah pengendalian diri. Ego. Jadi kapan? Kita tepuk tangan dorong tiba ya. Siapa? Tentang pertanyaan ya. Tangan dia.
Enggak ada orang bawa aja apa-apa. Bukan. Orang mau rasa dia punya santan, masakan. Pantang dan Hei, ayo. Hampir 2 jam mereka di jalan. Hampir mereka tidak kembali. Apa yang terjadi? Hah? Luka apa? Dikejar lagi? Jadi cerita lu. Ada yang tak jatuh tadi. Oke. Masih ada yang mau disampaikan? Tapi? Jengkel? Asli? Kita doakan yang jongkok di suluk pantainya. Oke. Ini juga? Bukan? Kamu juga? Di sini teman-teman. saya merasakan. Oke, duduk. Ada yang masih ada yang mau disampaikan? Mana lagi? Oke. Hari ini mereka telah membuktikan bahwa pos kelapa itu bisa tidak pakai parang, pisau, ya toh? Kamu pakai apa? Bisa toh? Bisa. Belanya? Juga bisa. Kamu pakai parang toh? Bisa. Bisa. Toh? Baru pertama kali? Iya. Pengalaman baru toh? Masih mau atau mau mundur? Mundur Jo. Tidak, jangan sampai organisasi tidak bisa. Karena kalian tidak bertanggung jawab. Jadi air apa? Air laut. Tapi barusan pertama kali seumur hidupnya kalian pas kelapa pakai Tangan tanpa alat iya, bantu. itu kita bisa pakai di lomba. Ketika kita lomba lintas alam. Atau kita lomba cara bertahan hidup di alam. Iya. Dan itu hanya SMK yang bisa. Sekolah lain tidak ada yang bisa. Iya kan? Dan hanya mereka yang bisa. Belah kelapa tidak pakai parang. Iya, mereka bisa. Tangan sport ya. Toh? Kamu sudah tahu ilmu yang bagaimana toh? Cuma kamu yang tahu, mereka tidak. Berarti itu keahlianmu. Jadi kalau ada kelapa suruh kupasin orang. Kupaskan juga kelapa. Ya. Jadi teknik membuka kelapa ini kalau kita di hutan itu hanya ada di SMK Negeri 1 Toli. Di sekolah lain tidak ada. Dan itu tekniknya hanya mereka yang tahu. Mereka penemunya. Jadi ketika lomba tidak menutup kemungkinan disuruh belah kelapa mereka menang. Jadi sudah merasa jadi orang berguna hari ini? Belum. Tidak masuk saya sama Tidak masa. Tujuan kita bukan itu. Tujuan kita adalah melihat bagaimana caranya kalian tidak menggunakan bantuan ego. Seperti kalian perempuan. Tapi jangan banyak lagi. Oke, kita aplaus dulu untuk mereka. Masih banyak. Kalau bisa Pak banyak. Oke. Saya kira hari ini kita selesai. Semua pengalaman yang kamu dapat terserah. Mau diambil, mau disimpan, mau dibuang, mau dikasih teman atau mau diisi popoji menurut bahasanya.
silakan. Nanti kalau kurang kita boleh ketemu di sekretariat di Pramuka atau di Sekret di Jalan Bantilan nomor 6. Boleh di belakang gor. Mau jalan-jalan silakan atau mau jalan-jalan di kantor saya di Palu. Iya, saya kantornya di Palu. Saya di sini Senin sampai Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kadang di sana, kadang di sini. Kalau ada camping saya di sini, kalau ada camping saya di kantor. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita kembali beraktivitas, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Orang mau beli. Di mana hewan? Itu saya lepas. Boleh enggak masa itu sayur bodoh. Las aja. Itu jangan begitu gitu. Ada an bodoh tadi. Ada menteri. Pak Irwan. Allah. Itu takut. Pak Irwan. Kaiki, Samaya itu kenapa emang kamu makan?